Saudara, saat menyampaikan pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menyebut tindakan korupsi sudah sangat memprihatinkan. Prabowo menyebut perilaku korupsi sudah masuk hampir seluruh tingkatan eselon pejabat negara. Dia berjanji akan terus memberantas korupsi di Indonesia. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita. Ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup ada di BUMN kita. Ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi. Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita. Berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia. Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan, bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki. Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu saya tidak ada pilihan lain selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintah. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo juga mengungkap dengan efisiensi yang dilakukan pemerintah telah menyelamatkan 300 triliun rupiah dari APBN yang rawan diselewengkan, saudara. Prabowo sebut anggaran 300 triliun rupiah digeser untuk program yang langsung dirasakan rakyat. Tahun 2025 ini kami telah identifikasi dan telah selamatkan 300 triliun uang 300 triliun rupiah dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran yang selama ini jadi sumber korupsi dan sumber bacaan. Efisiensi ini diperintah oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 300 triliun rupiah kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak. Untuk mengetahui situasi terkini di gedung MPR DPR, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juru kamera Yogi Syahrevi. Selamat siang Nanda, apa poin penting yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraannya tadi dan bagaimana persiapan untuk menyampaikan nota keuangan siang nanti? Bella, selamat siang. Ada beberapa poin yang kita cermati selepas tadi pidato Prabowo Subianto dalam sidang tahunan hari ini. Setidaknya yang pertama poin yang dicermati adalah apa-apa saja yang kemudian sudah dilakukan oleh kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan jajaran kementerian dari Kabinet Merah Putih. Yang pertama tadi ia menyinggung soal apa-apa saja yang sudah dilakukan sejauh ini seperti halnya dengan program pendidikan, yakni mendirikan 100 sekolah rakyat, kemudian juga menaikkan gaji hakim sebesar 280%, sampai halnya juga ia menyinggung bahwa sampai dengan saat ini pihaknya gencar sekali untuk melakukan penertiban tambang-tambang ilegal. Nah, mengenai hal ini, Bella, tadi juga disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang memang memberikan apresiasinya untuk Presiden Prabowo Subianto terkait dengan hal ini, karena kita tahu beberapa waktu ke belakang sempat adanya sorotan terkait dengan Geopark Raja Ampat. Maka Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dengan langkah
cepat dan sigapnya dalam yang disampaikan oleh Puan Maharani untuk melakukan pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat. Selain hal itu, Bella dan juga saudara, kalau kita cermati, kalau tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto selama sejam lebih, berkali-kali ia mengultimatum bahwa pihaknya memang begitu tegas ingin memberantaskan korupsi. Untuk itu, ia tadi mewanti-wanti bagi siapapun, untuk golongan atau kalangan siapapun, termasuk dengan kalangan dalam tanda kutip orang kaya. Selagi Presiden Prabowo Subianto masih menjabat sebagai presiden, maka hal-hal pemberantasan kejahatan baik bentuk korupsi khususnya ini akan tidak aman. Kenapa? Karena ia begitu gencar untuk melakukan penanganan korupsi. Baik itu tadi juga disampaikan bahwa memang faktanya, kalau Presiden Prabowo menyebut, faktanya memang di tubuh kementerian ataupun lembaga hal-hal ini juga kerap terjadi atau ada terjadi di tubuh kementerian dan juga lembaga. Maka dari hal itu yang menjadi PR terbesarnya juga, ini menjadi salah satu PR terbesar yang mengencarkan bahwa dari penguatan dari sektor keamanan di sini khususnya, maka ia begitu gencar untuk melakukan penguatan dari segi untuk mengurangi segala jenis tindak korupsi. Selain itu, Bella dan juga saudara, tadi juga disinggung perihal kondisi geopolitik saat ini yang kita tahu memang saat ini juga dalam tanda kutip bisa dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Tadi juga disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, geopolitik yang tidak menentu, kemudian juga butuh pertahanan yang kuat. Ini juga kembali mengingat bahwa kemarin di Batu Jajar, Presiden Prabowo Subianto sendiri meresmikan beberapa satuan TNI yang baru, seperti halnya juga tadi ia singgung satu persatu mengenai ada penambahan 1 komando operasi udara, kemudian ada 6 komando militer yang baru atau Komdan yang baru. Terus ada juga 20 brigade infanteri teritorial pembangunan sampai dengan 100 batalion teritorial pembangunan sampai dengan 14 komando daerah angkatan laut atau Kodaeral dan masih banyak lainnya. Ini sebagai bentuk komitmen dari Presiden yang ia tegaskan bahwa sistem keamanan dan juga pertahanan ini akan diperkuat. Lagi-lagi tadi selain memang untuk melakukan pertahanan dan juga sebagai bentuk mewujudkan asta citanya, yakni memberikan pelayanan juga tentunya untuk masyarakat. Salah satunya tadi adanya dibentuknya batalion teritorial pembangunan yang nantinya juga akan ada tugas-tugas untuk kemudian bisa spesifik membantu kebutuhan masyarakat secara dekat. Selain itu, Bella dan juga saudara, nanti juga akan ada agenda selanjutnya pada sesi siang. Seperti kita tahu sesi pertama sudah selesai, sesi siang nanti akan ada pembacaan nota keuangan yang akan dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Presiden saat ini tengah pulang dulu ke kediamannya di Widya Chandra. Seperti apa persiapannya nanti kita akan lihat bagaimana jalannya pembacaan nota keuangan terkait dengan APBN 2026. Sementara demikian Bella yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan juga Yoga Syahrevi dari Gedung MPR DPR. Selamat bertugas kembali.